Warga Karawang digemparkan oleh penemuan mayat telanjang seorang wanita yang mengapung di Sungai Citarum. Awalnya dikira korban tenggelam, namun penyelidikan polisi mengungkap fakta mengejutkan, wanita malang itu ternyata dibunuh oleh atasannya sendiri setelah terjadi pertengkaran hebat di tempat kerja. Demi menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke sungai pada malam hari. Kasus ini membuat warga sekitar heboh dan ketakutan, karena sungai yang biasa menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi saksi bisu pembunuhan keji. Pagi itu, 7 Oktober 2025, langit Karawang kelabu seperti kain kafan yang robek. Sungai Citarum mengalir lamban, airnya hitam pekat, seolah menolak cahaya matahari yang baru merangkak di ufuk timur. Di Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Kelari, seorang petani tua bernama Pak Sarno berhenti di tepi sungai. Sekopnya terlepas dari tangan gemetar. Di antara riak air yang keruh, sesosok tubuh mengambang, telanjang, pucat seperti lilin yang meleleh, dengan rambut hitam panjang yang menjalar seperti rumput liar di permukaan air. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit, seolah menyimpan jeritan yang tak pernah keluar. Itu, manusia, gumam Pak Sarno, suaranya pecah. Kakinya mundur, tapi pandangannya terkunci pada tubuh itu. Luka cekikan merah keunguan di leher, goresan kasar di lengan dan paha, dan noda darah kering yang bercampur lumpur. Sungai seolah memamerkan rahasianya, menolak menyembunyikan kejahatan ini lebih lama. Di kejauhan, angin membawa suara aneh, desis pelan, seperti bisikan ratusan suara yang bercampur dengan gemericik air. Tolong, balas. Warga mulai berdatangan, terpanggil oleh teriakan Pak Sarno yang memecah keheningan pagi. Ibu-ibu menutup mata anak-anak mereka, para lelaki menunduk, tak sanggup menatap tubuh yang kini menjadi pusat horor desa. Itu perempuan, bisik seorang warga, suaranya gemetar. Bukan dari sini, tapi kenapa di sungai kita? Gosip menyebar cepat, seperti api di ilalang kering, hantu sungai lagi minta korban. Bukan hantu, ini pembunuhan. Lihat matanya, dia belum tenang. Di tengah kepanikan, kepala desa Curug, Mamandul Rohman, tiba dengan sepeda motor tuanya. Wajahnya keras, tapi matanya berkaca-kaca saat ia mendekati tepi sungai. Ia tahu sungai ini menyimpan rahasia, cerita-cerita lama tentang arwah perempuan yang tenggelam, tentang kutukan yang tak pernah diucapkan keras-keras oleh warga. Jangan sentuh, perintahnya kepada warga yang mulai mendekat, ingin tahu lebih banyak. Biarkan polisi yang urus. Tapi suaranya tenggelam dalam desas-desus, dan di lubuk hatinya, ia merasa sungai ini bukan sekadar saksi. Ia pelaku, menelan nyawa dan menyisakan dendam. Polisi dari Polres Karawang tiba sejam kemudian, dipimpin oleh Kasat Reskrim M. Nazal Fauwas. Tim forensik mengenakan sarung tangan karet, mengangkut tubuh Dina dengan hati-hati ke daratan. Bau lumpur dan kematian menusuk hidung, tapi yang lebih mengerikan adalah luka-luka di tubuhnya. Bekas cekikan yang dalam hingga mematahkan tulang leher, goresan seperti cakaran di dada, dan tanda gigitan di paha yang tak mungkin dilakukan manusia biasa. Ini bukan cuma pembunuhan, gumam seorang petugas forensik, suaranya pelan tapi penuh kengerian. Ada sesuatu yang lain di sini. Ia menunjuk ke luka aneh di pergelangan tangan Dina, seperti gigitan ikan, tapi terlalu besar, terlalu rapi, seolah sungai sendiri telah menggigitnya. Malam itu, di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Mamandul Rohman kembali melihat jenazah untuk mengonfirmasi identitas. Di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, wajah Dina Oktaviani terlihat lebih muda dari usianya, 21 tahun, hari ulang tahunnya yang terakhir. Maman menutup mata, mengingat laporan keluarga Dina yang panik sehari sebelumnya. Dia belum pulang dari kerja di rest area, dia baik-baik saja kemarin. Suara ibu Dina bergema di kepalanya, penuh isak dan keputusasaan. Maman tahu, ini bukan sekadar kematian. Ini awal dari sesuatu yang lebih gelap, yang akan mencengkeram Karawang seperti kabut yang tak pernah pergi. Saat truk ambulans membawa tubuh Dina pergi, seorang petugas rumah sakit bersumpah ia mendengar suara air mengalir di lorong kosong. Lampu di ruang jenazah berkedip, dan untuk sesaat, bayangan seorang wanita dengan rambut basah tampak berdiri di sudut ruangan, menatap dengan mata yang sama seperti Dina, kosong, tapi penuh amarah. Sungai Citarum, jauh di luar sana, terus mengalir, menyanyikan lagu kematian yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah melihat rahasianya. Dan di malam yang dingin itu, Karawang mulai merasakan dingin yang bukan dari udara, tapi dari arwah yang belum selesai menuntut balas. Di Dusun Kiara, Desa Talunjaya, rumah sederhana berdinding bambu milik keluarga Dina Oktaviani berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi sawah yang diam dalam kegelapan malam. Lampu bohlam 10 watt menggantung di ruang tamu,
menerangi foto Dina yang tersenyum malu-malu dalam bingkai plastik murah, diambil saat ia lulus SMA 3 tahun lalu. Wajahnya di foto itu penuh harapan, mata coklatnya berbinar, rambut panjangnya diikat rapi, seragam putih abu-abu masih terlihat baru. Malam ini, 7 Oktober 2025, foto itu menjadi pusat tangisan keluarga yang patah hati. Siti, ibu Dina, duduk di tikar pandan, tangannya mencengkeram kain sarung yang sudah basah air mata. Dina, anakku, kenapa kau tak pulang? Isaknya, suaranya serak, seperti pisau tumpul yang mencoba memotong kesedihan yang terlalu dalam. Di sampingnya, Budi, ayah Dina, menatap lantai, tangannya gemetar memegang rokok yang tak kunjung dinyalakan. Wajahnya yang keriput sebelum waktunya penuh penyesalan, ia yang mendorong Dina bekerja di minimarket rest area kilometer 72 Tol Cipularang, berharap gaji bulanan itu bisa meringankan beban keluarga. Kau bilang kerja malam itu aman, Bu, katanya pelan, suaranya penuh tuduhan pada diri sendiri. Aku yang suruh dia ambil shift itu. Flashback ke 2 bulan lalu, Dina duduk di meja makan kecil di rumah ini, memakai seragam biru minimarket yang sedikit kekecilan. Bu, Pak, aku mau bantu biaya sekolah adik, katanya, tersenyum sambil menunjukkan slip gaji pertamanya, 1,8 juta rupiah, jumlah yang bagi keluarga ini seperti harta karun. Siti ingat betul bagaimana ia memeluk Dina malam itu, bangga pada anak sulungnya yang rela berkeringat di rest area sepi demi keluarga. Tapi kini, kenangan itu terasa seperti pisau yang menusuk ulu hatinya. Aku seharusnya larang dia, seharusnya aku tahu, gumam Siti, jari-jarinya mencakar-cakar tikar hingga seratnya robek. Di sudut ruangan, adik Dina, Rina, 15 tahun, meringkuk memeluk lutut. Matanya merah, tapi air matanya sudah kering. Kak Dina janji beliin aku buku tulis baru buat ulang tahunnya kemarin, bisiknya pada diri sendiri, suaranya nyaris tak terdengar. Ulang tahun Dina yang ke-21, 7 Oktober, seharusnya jadi hari bahagia. Rina sudah menyiapkan hadiah kecil, gelang anyaman dari tali plastik yang ia buat sendiri. Tapi pagi itu, alih-alih merayakan, keluarga ini mendapat kabar dari polisi. Tubuh Dina ditemukan mengambang di Sungai Citarum, telanjang, penuh luka, dan tak lagi bernyawa. Rina menatap gelang itu kini, tergeletak di lantai, dan rasanya seperti kehilangan separuh jiwanya. Malam sebelumnya, 6 Oktober, Siti sudah merasa gelisah. Dina biasanya mengirim pesan lewat ponsel bututnya setiap selesai shift malam, sekadar menulis, Bu, aku udah di jalan pulang. Tapi malam itu, ponsel Siti sunyi. Ia berulang kali menelepon, tapi hanya nada sambung yang menjawab, dingin dan tak berperasaan. Budi sempat pergi ke rest area dengan sepeda motor pinjaman, tapi Herianto, kepala minimarket, hanya mengangkat bahu. Dina pulang jam 10 malam, Pak. Mungkin mampir ke teman, katanya, nada suaranya terlalu tenang, matanya menghindari tatapan Budi. Kini, Siti menyesali kenapa ia tak memaksa masuk ke minimarket malam itu, menyeret anaknya pulang. Horor mulai merayap di rumah itu. Saat tengah malam menjelang, angin di luar membawa suara aneh, seperti tetesan air yang jatuh di atap seng, padahal langit cerah. Rina bersumpah ia mendengar suara kakaknya memanggil namanya dari arah sawah, pelan tapi jelas, Rina, tolong. Siti menjerit saat ia membuka pintu belakang dan menemukan genangan air kecil di teras, berbau lumpur dan darah, meski tak ada hujan. Budi, yang biasanya skeptis soal hal-hal gaib, tak bisa menyangkal bulu kuduknya berdiri saat ia melihat bayangan samar di cermin tua di ruang tamu. Wajah Dina, basah, dengan leher penuh bekas cekikan. Keluarga ini tak tahu bahwa di balik kematian Dina, ada rahasia yang lebih gelap. Sungai Citarum, tempat tubuhnya ditemukan, bukan sekadar aliran air. Cerita-cerita tua di Talunjaya berbisik tentang arwah perempuan yang pernah tenggelam di sana, korban kekerasan, pengkhianatan, atau pengorbanan, yang kini menanti di dasar air, mencari jiwa baru untuk menemani mereka. Malam itu, saat keluarga Dina berdoa di depan foto anak mereka, lilin di altar tiba-tiba padam, dan suara air mengalir terdengar dari dalam rumah, seolah sungai telah merangsek masuk, menagih janji yang tak pernah mereka buat. Siti memeluk Rina erat, tapi di hatinya ia tahu, kematian Dina bukan akhir, melainkan pintu menuju kegelapan yang akan menelan mereka semua. Malam 6 Oktober 2025, rest area kilometer 72 Tol Cipularang terasa seperti kuburan yang diterangi lampu neon pucat. Minimarket Alfamart tempat Dina bekerja sunyi, hanya suara dengung kulkas minuman dan derit pintu otomatis yang sesekali terbuka tanpa sebab. Dina berdiri di belakang kasir, seragam birunya sedikit kusut, rambutnya diikat asal-asalan setelah shift panjang. Matanya lelah,
tapi masih memancarkan kehangatan seorang gadis yang berjuang demi keluarga. Di sudut ruangan, Herianto, kepala minimarket, menatapnya dari balik meja kantor kecil, matanya seperti serigala yang mengintai mangsa. Dina, panggilnya, suaranya lembut tapi ada nada licin yang membuat bulu kuduk Dina merinding. Sebentar lagi tutup. Aku mau ngomong. Dina mengangguk, tak curiga, meski hatinya berdegup tak nyaman. Herianto selalu ramah, terlalu ramah. Sentuhan tangannya yang tak sengaja saat mengambil nota, tatapan yang terlalu lama saat ia menghitung stok, dan candaan yang selalu sedikit melewati batas. Ada apa, Pak? Tanya Dina, suaranya sopan, tapi ada getar kecil di ujungnya. Ia ingin pulang, ingin mengirim pesan ke ibunya, ingin tidur di kasur sempitnya di Talun Jaya. Tapi Herianto tersenyum, giginya berkilat di bawah lampu neon. Aku mau kasih bonus, tapi kita ngobrol di rumahku aja, lebih enak. Dekat kok, di Babakan Cikao. Aku antar pulang sekalian. Nada Herianto terdengar seperti undangan, tapi ada sesuatu di baliknya, paksaan yang terselubung, seperti jaring laba-laba yang menunggu untuk menjerat. Dina ragu, jari-jarinya mencengkeram ujung seragamnya. Tapi, sudah malam, Pak. Besok saja, katanya, suaranya hampir memohon. Herianto melangkah mendekat, bau rokok dan keringatnya menyengat. Ayolah, Dina. Kau tahu aku orang baik. Cuma ngobrol. Aku juga butuh bantuanmu untuk urusan stok. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bahu Dina, dan untuk sesaat, dunia terasa menyempit. Jantungan Dina berdegup kencang, tapi ia tak tahu cara menolak. Herianto adalah bosnya, orang yang menentukan gajinya, orang yang bisa membuatnya kehilangan pekerjaan yang keluarganya andalkan. Di dalam mobil Herianto, sebuah sedan tua yang berderit setiap kali melewati lubang di jalan desa, Dina duduk kaku, tangannya memeluk tas kecilnya seolah itu perisai. Jalan menuju Babakan Cikao gelap, hanya diterangi lampu depan mobil yang kadang berkedip. Kau tenang aja, kata Herianto, tangannya sesekali menyentuh lutut Dina, yang buru-buru ia tarik. Kita cuma ngobrol. Tapi suaranya berubah, ada nada lapar, nafsu yang tak lagi disembunyikan. Dina menatap keluar jendela, melihat bayangan pohon-pohon yang seperti tangan-tangan kurus mencakar langit. Ia teringat cerita ibunya tentang Sungai Citarum, tentang arwah yang menunggu di air hitam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sungai itu mengintipnya dari kejauhan. Rumah Herianto adalah bangunan kecil bercat kusam, dindingnya penuh retakan, atap sengnya berderit ditiup angin. Di dalam, bau apek dan asap rokok menyambut Dina seperti embusan napas dari makhluk tak kasat mata. Duduk, perintah Herianto, menunjuk sofa tua yang berderit saat Dina menyentuhnya. Ia menawarkan minuman, tapi Dina menolak, tangannya gemetar. Pak, aku mau pulang, katanya, suaranya nyaris pecah. Herianto tertawa pelan, suara yang membuat jantungan Dina seperti dihantam palu. Jangan takut, Dina. Kau anak baik. Aku cuma mau, lebih dekat. Saat itulah dunia Dina runtuh. Herianto melangkah mendekat, wajahnya berubah, bukan lagi bos yang ramah, tapi predator dengan mata yang berkilat seperti binatang liar. Tangannya mencengkeram lengan Dina, kuat, tak memberi ruang untuk melawan. Jangan berisik, bisiknya, suaranya seperti desis ular. Dina menjerit, tapi rumah itu terlalu jauh dari tetangga, dindingnya seolah menelan suaranya. Ia meronta, kuku-kukunya mencakar lengan Herianto, tapi pria itu hanya tertawa, nafasnya panas di wajah Dina. Kau tahu aku susah, Dina. Aku butuh uang, dan kau bisa bantu aku, dengan caramu. Di luar, angin malam membawa suara gemericik air, seolah Sungai Citarum, yang hanya beberapa kilometer dari rumah itu, mendengar jeritan Dina. Dinding rumah seolah berdenyut, seperti jantungan makhluk hidup yang haus. Dina teringat wajah ibunya, adiknya Rina, dan janji-janji kecil yang kini terasa begitu jauh. Ia memohon, Tuhan, tolong, tapi yang menjawab bukan Tuhan, melainkan kegelapan di mata Herianto, yang kini bukan lagi manusia, melainkan cerminan dari nafsu dan keputusasaan yang telah merasuki jiwanya. Malam itu, di rumah yang lebih mirip sarang setan, Dina bukan hanya kehilangan nyawanya. Ia kehilangan harapan, kepercayaan, dan kemanusiaan yang pernah ia pegang erat. Dan di kejauhan, sungai terus bernyanyi, lagunya penuh dendam, menanti saat tubuh Dina akan menjadi bagian dari rahasianya. Herianto tak tahu, tapi dengan setiap sentuhan paksaannya, ia tak hanya menghancurkan Dina,
ia membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih haus, dan tak akan pernah memaafkan. Di dalam rumah Herianto yang pengap, malam 6 Oktober 2025 menjadi neraka bagi Dina Oktaviani. Ruangan kecil itu, dengan sofa tua dan bau apek yang menyengat, seolah menutup diri dari dunia luar, menjebak Dina dalam cengkeraman kegelapan. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, seolah ikut menghitung detik-detik menuju kehancuran. Dina, dengan seragam minimarket yang kini robek di bahu, meronta di sofa, tangannya mencakar udara, mencari pegangan yang tak pernah ada. "Tolong, Pak, jangan," jeritnya, suaranya pecah, penuh keputusasaan yang mengiris jiwa. Tapi Herianto, wajahnya kini bengis seperti topeng iblis, hanya menatapnya dengan mata yang tak lagi manusiawi, mata yang dipenuhi nafsu, keputusasaan, dan kegilaan. "Diam, Dina," bentak Herianto, suaranya seperti cambuk. Tangannya, kasar dan penuh urat, mencengkeram leher Dina, jari-jarinya menekan kuat, memutus aliran udara. Dina tersedak, matanya melebar, air mata mengalir membasahi pipinya yang pucat. Ia melihat sekilas wajah ibunya, Siti, yang tersenyum saat ia berpamitan pagi tadi, wajah adiknya, Rina, yang meminta buku tulis baru, dan mimpi-mimpinya yang sederhana, membeli baju baru untuk lebaran, mengirim adiknya ke sekolah yang lebih baik. Kini, semua itu terasa seperti bayangan yang memudar di ujung pandangannya yang mulai gelap. Herianto bukan lagi bos yang pernah tersenyum ramah di minimarket. Utang judi yang menumpuk, ancaman preman yang mengintai, dan tekanan hidup telah merenggut kemanusiaannya. "Kau tahu aku butuh uang," teriaknya, suaranya bercampur isak, seolah ia juga membenci dirinya sendiri. Tapi kebencian itu tak menghentikan tangannya. Ia mencekik lebih kuat, jari-jarinya seperti kawat yang mencengkeram leher Dina, mematahkan tulang rawan dengan bunyi kecil yang mengerikan. Dina meronta, kuku-kukunya mencakar lengan Herianto hingga berdarah, tapi tenaganya melemah, napasnya tersengal, dan dunia mulai berputar. Namun, kegelapan Herianto tak berhenti di pembunuhan. Dalam delusi sakitnya, ia melihat tubuh Dina yang tak lagi bergerak sebagai trofi, objek untuk memenuhi nafsu terkutuknya. Dengan tangan gemetar, ia merobek sisa pakaian Dina, menodai tubuh yang sudah tak bernyawa dengan kekerasan yang tak bisa diucapkan. Bau darah dan keringat memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma lumpur yang entah bagaimana merembes dari luar, seolah sungai Citarum, yang hanya beberapa kilometer jauhnya, ikut menyaksikan. Dinding rumah seolah berdenyut, setiap retakan seperti urat yang hidup, dan dari kejauhan, suara air mengalir terdengar, bukan gemericik biasa, tapi seperti erangan ratusan jiwa yang terperangkap. Dina, dalam detik-detik terakhir kesadarannya, merasakan sesuatu yang lebih dari kematian. Ada dingin yang tak wajar merayap di kulitnya, seperti sentuhan jari-jari tak kasat mata dari dasar sungai. Dalam kegelapan yang menelannya, ia mendengar bisikan, bukan suara Herianto, tapi suara lain, perempuan, tua, dan penuh dendam. "Kau milik kami sekarang, dia akan membayar." Matanya, yang masih terbuka saat nyawanya pergi, menangkap sekilas bayangan di sudut ruangan. Sesosok wanita basah, rambutnya menjuntai seperti lumut, matanya kosong tapi penuh amarah. Sungai memanggil, dan Dina, meski tubuhnya tak lagi bernapas, merasa jiwanya ditarik ke dalam arus hitam yang tak pernah usai. Herianto, setelah nafsunya terpuaskan, terduduk di lantai, napasnya tersengal. Di hadapannya, tubuh Dina terbaring seperti boneka patah, lehernya memar keunguan, kulitnya penuh goresan dan luka. Tapi ada sesuatu yang membuatnya gemetar, luka aneh di pergelangan tangan Dina, seperti bekas gigitan, muncul entah dari mana, berdarah perlahan seolah hidup. Herianto mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi suara air di luar semakin keras, seperti tawa yang mencemooh. Ia menoleh ke jendela, dan untuk sesaat, ia bersumpah melihat wajah Dina di kaca, bukan wajah yang ia bunuh, tapi wajah yang menatapnya dengan kebencian abadi. Di dalam dirinya, Herianto tahu ia telah melintasi garis yang tak bisa ditarik kembali. Tapi keputusasaan dan ketakutan akan utangnya mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Ia bangkit, menyeret tubuh Dina ke mobil sewanya, tangannya gemetar saat ia membungkusnya dengan kain lusuh. "Maaf, Dina," gumamnya, tapi kata-kata itu kosong, tertelan oleh suara air yang kini seolah mengalir di dalam kepalanya. Malam itu, ia bukan hanya membunuh seorang gadis, ia membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih haus, yang kini menunggunya di dasar sungai Citarum, siap menagih harga yang tak pernah ia bayangkan. Malam 6 Oktober 2025, kegelapan di rumah Herianto di Babakan Cikao, Purwakarta,
terasa seperti makhluk hidup yang merangkak di dinding. Bau darah dan keringat masih menempel di udara, bercampur dengan aroma lumpur yang seolah merembes dari Sungai Citarum, meski jaraknya beberapa kilometer. Tubuh Dina Oktaviani terbaring di lantai, pucat, penuh luka cekikan dan goresan brutal, matanya terbuka lebar seolah menolak kematian. Herianto, dengan napas tersengal dan tangan berlumur darah, berdiri di atasnya, jantungannya berdegup kencang, bukan karena rasa bersalah, tapi karena ketakutan akan apa yang baru saja ia lakukan, dan dorongan sakit untuk menutupinya. "Diam, kau sudah mati," gumamnya pada tubuh Dina, suaranya serak, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Tapi matanya tak bisa lepas dari luka aneh di pergelangan tangan Dina, bekas gigitan yang tak mungkin dibuat manusia, dengan tepi yang rapi seperti dipahat, mengeluarkan darah hitam yang mengalir lambat, seolah hidup. Herianto mengusap wajahnya, tangannya meninggalkan coretan darah di pipinya. "Uang? Aku cuma butuh uang," bisiknya, membenarkan tindakannya yang tak termaafkan. Utang judi yang menumpuk, ancaman preman yang mengintai nyawanya, telah mengubahnya menjadi monster, tapi monster yang masih punya naluri untuk bertahan. Dengan gerakan kasar, ia menyeret tubuh Dina, meninggalkan jejak darah di lantai kayu yang sudah usang. Ia merobek tas kecil Dina, mengambil ponsel bututnya, gelang emas tipis yang diberikan ibunya, dan dompet kecil berisi beberapa lembar puluhan ribu. Matanya melirik ke arah sepeda motor Dina yang terparkir di halaman, sebuah Honda Beat tua, satu-satunya harta berharga milik gadis itu. "Ini akan lunasi sebagian," katanya pada diri sendiri, tapi suaranya gemetar, seolah ia tahu sesuatu sedang mengintainya dari kegelapan. Di luar, suara gemericik air dari arah sungai terdengar semakin keras, seperti tawa rendah yang mencemooh keberaniannya. Herianto membungkus tubuh Dina dengan kain karung yang ia temukan di gudang kecilnya, setiap gerakan penuh kekejaman mekanis. Ia mengikat karung itu dengan tali plastik, tapi saat ia menarik talinya, ia merasa ada sesuatu yang menarik balik, seperti tangan tak kasat mata yang mencengkeram dari dalam karung. "Apa ini?" Ia menjerit pelan, mundur, tapi hanya angin malam yang menjawab, membawa bau lumpur dan kematian. Ia menyeret karung itu ke mobil sewaan, sebuah van tua yang ia pinjam dari teman dengan alasan urusan keluarga. Saat ia melempar tubuh Dina ke bagasi, kain karung itu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Dina, mata yang masih terbuka, menatapnya dengan kebencian yang tak bisa ia hindari. Herianto menutup bagasi dengan keras, tapi suara itu bergema seperti peti mati yang dikunci. Perjalanan menuju Sungai Citarum terasa seperti perjalanan ke neraka. Jalan desa yang gelap hanya diterangi lampu depan van yang berkedip-kedip, dan setiap lubang di jalan membuat tubuh Dina di bagasi bergoyang, seolah ia masih hidup, mencoba meronta. Herianto menyalakan radio untuk menenggelamkan suara di kepalanya, tapi suara penyiar terputus-putus, bercampur dengan desis aneh seperti bisikan. "Kau, milik kami." Ia mematikan radio, tangannya gemetar, keringat bercucuran di dahinya. Di cermin samping, ia melihat sekilas bayangan, rambut basah menjuntai, wajah pucat dengan leher penuh bekas cekikan. "Bukan dia," teriaknya, menepis udara, tapi bayangan itu hilang, meninggalkan hanya degup jantung yang nyaris meledak. Sampai di tepi Sungai Citarum, di Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Herianto mematikan mesin van. Air sungai hitam pekat, berkilau di bawah sinar bulan yang tipis, seperti mata raksasa yang mengintip. Ia menyeret karung berisi tubuh Dina ke tepi sungai, kakinya tenggelam dalam lumpur yang lengket, seolah sungai mencoba menahannya. Dengan tenaga terakhir, ia melempar karung itu ke air, dan suara plung yang dihasilkan terasa seperti jeritan terakhir Dina. Tapi saat karung itu tenggelam, air sungai berbuih, membentuk ria aneh yang seolah membentuk wajah Dina, wajah-wajah lain, perempuan-perempuan yang tak ia kenal, semua menatapnya dengan mata kosong penuh dendam. Herianto berlari kembali ke van, tangannya berlumur lumpur hitam yang berbau busuk, seperti darah yang membusuk. Saat ia menyalakan mesin, ia merasa sesuatu menyentuh lehernya. Dingin, basah, seperti jari-jari air yang mencengkeram. Ia menoleh, tapi tak ada apa-apa, hanya bau lumpur yang semakin kuat. Di perjalanan pulang, ia tak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu ikut bersamanya di kursi belakang. Sesuatu yang bukan manusia, tapi lebih hidup dari dirinya sendiri. Sungai Citarum, kini menyimpan tubuh Dina, telah menelan lebih dari sekadar jasad, ia menelan jiwa, dan kini menuntut jiwa Herianto sebagai gantinya. Di rumahnya, saat ia mencuci tangan di wastafel, air yang mengalir berubah warna, merah, kental, seperti darah. Herianto menjerit, mundur, tapi cermin di depannya memperlihatkan bayangan yang bukan wajahnya. Dina, dengan leher patah, rambut basah menempel di wajah, dan suara yang berbisik,
kau tak bisa lari. Malam itu, Herianto tak tidur. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, mendengar suara air yang terus mengalir di kepalanya, tahu bahwa apa yang ia mulai di rumah ini tak akan pernah berakhir, tak sampai sungai puas dengan darahnya. Pagi 7 Oktober 2025, Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, terbangun dalam kepanikan yang mencekam. Sungai Citarum, yang biasanya hanya mengalir dalam diam, kini menjadi pusat horor yang mengguncang warga. Penemuan mayat Dina Oktaviani, telanjang, penuh luka, dan mengambang seperti boneka patah di air hitam, menyebar seperti api di ilalang kering. Warga berkumpul di tepi sungai, wajah mereka pucat, suara mereka bercampur antara bisikan takut dan teriakan histeris. Itu pasti hantu sungai, seru seorang ibu, menutup mata anaknya. Lihat lukanya, itu bukan manusia yang buat, gumam seorang kakek, tangannya gemetar memegang tongkat. Luka-luka di tubuh Dina bukan sekadar bekas kekerasan. Mereka menceritakan kisah sadis yang tak bisa dilupkan. Lehernya memar keunguan, tulang rawan patah dengan bekas cekikan yang begitu dalam hingga kulitnya robek di beberapa tempat. Goresan di dada dan pahanya seperti cakaran binatang, tapi terlalu teratur, terlalu dalam, seolah dibuat dengan niat untuk menyakiti. Yang paling mengerikan adalah bekas gigitan di pergelangan tangan dan betisnya. Lubang-lubang kecil, rapi seperti dipahat, mengeluarkan darah hitam yang tak wajar, seolah sungai sendiri telah menggigitnya. Ini bukan cuma pembunuhan, bisik seorang warga, suaranya gemetar. Sungai ini, lapar. Tim polisi dari Polres Karawang tiba di lokasi, dipimpin oleh Kasat Reskrim Ajun Komisaris M. Nazal Fauwas. Mobil patroli mereka berhenti di tepi jalan berlumpur, dan petugas forensik langsung bekerja dengan wajah tegang. Saat mereka mengangkat tubuh Dina dari air, lumpur hitam menempel di kulitnya seperti tangan yang enggan melepaskan. Hati-hati, perintah Nazal, suaranya tegas tapi matanya tak bisa menyembunyikan kengerian. Saat kain putih menutupi tubuh Dina, seorang petugas forensik menunjuk ke luka gigitan itu. Ini, tidak normal. Gigi manusia tidak bisa bikin pola seperti ini, katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Dan lihat airnya, kenapa warnanya begitu hitam? Di antara warga, gosip supernatural menyebar cepat. Cerita-cerita lama tentang Sungai Citarum bangkit kembali, tentang perempuan-perempuan yang tenggelam di sana, korban kekerasan atau pengorbanan kuno, yang kini menjadi arwah haus darah. Aku dengar suara malam tadi, kata seorang pemuda, matanya liar. Seperti perempuan menangis di sungai, tapi bukan tangis biasa, seperti dia memanggil seseorang. Warga lain mengangguk, mengaku melihat bayangan wanita basah di tepi sungai saat malam, rambutnya menjuntai seperti lumut, matanya kosong tapi penuh amarah. Kepala Desa Curug, Maman Dul Rohman, berdiri di antara kerumunan, wajahnya keras tapi matanya merah. Ia tahu sungai ini bukan tempat biasa. Cerita nenek moyangnya berulang di kepalanya, Citarum tak pernah lupa. Ia simpan setiap tetes darah, setiap jeritan. Ia mencoba menenangkan warga, tapi suaranya tenggelam dalam desas-desus. Saat polisi membawa tubuh Dina ke ambulans, seorang anak kecil menjerit, menunjuk ke air. Itu dia lagi, teriaknya, menunjuk riak di sungai yang membentuk wajah samar, wajah Dina, dengan mata terbuka lebar. Warga mundur, beberapa berdoa, beberapa lari. Nazal menoleh ke sungai, dan untuk sesaat, ia bersumpah melihat air itu bergerak melawan arus, seperti tangan yang mencoba meraih. Di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, malam itu, autopsi awal mengungkap detail yang lebih mengerikan. Selain bekas cekikan dan pemerkosaan brutal, dokter forensik menemukan serpihan kulit aneh di bawah kuku Dina, bukan kulit manusia, tapi seperti sisik, keras dan berbau busuk. Ini, seperti dari ikan, tapi terlalu besar, kata dokter, wajahnya pucat. Dan luka gigitan ini, tidak ada hewan di Citarum yang bisa membuatnya. Ia menunjuk ke luka di betis Dina, di mana dagingnya robek dalam pola melingkar, seperti mulut makhluk raksasa telah mencabiknya. Di ruang autopsi, lampu neon berkedip, dan suara air mengalir terdengar dari wastafel yang kosong, membuat petugas berlarian keluar. Sementara itu, di Dusun Kiara, keluarga Dina menerima kabar penemuan tubuh anak mereka. Siti, ibunya, pingsan di lantai, wajahnya basah air mata. Budi, ayahnya, memukuli dinding hingga tangannya berdarah, berteriak, "Siapa yang berani sentuh anakku?" Rina, adiknya, hanya bisa meringkuk di sudut, memeluk gelang anyaman yang tak sempat ia berikan. Tapi di tengah tangisan mereka, sesuatu terjadi. Lilin di altar kecil di depan foto Dina tiba-tiba menyala sendiri,
nyalanya biru pucat, dan suara tetesan air terdengar dari dapur. Rina menoleh, dan di cermin tua di ruang tamu, ia melihat bayangan kakaknya. Basah, lehernya penuh bekas cekikan, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Dia akan membayar. Malam itu, Karawang tak tidur. Sungai Citarum terus mengalir, airnya semakin hitam, seperti tinta yang menyimpan rahasia kematian. Di tepi sungai, seorang warga tua bersumpah melihat air itu berbuih, membentuk tangan-tangan kecil yang merangkak ke daratan, mencari sesuatu, atau seseorang. Kegaduhan penemuan mayat bukanlah akhir, melainkan awal dari gelombang horor yang akan menelan siapa saja yang terhubung dengan dosa Herianto. Dan di kedalaman sungai, sesuatu yang bukan manusia mulai bernyanyi, lagunya penuh dendam, menanti saat untuk mencabik jiwa pelaku dengan kekejaman yang jauh lebih sadis dari yang pernah ia lakukan. Tanggal 9 Oktober 2025, rest area kilometer 72 Tol Cipularang terasa seperti perangkap yang menutup. Minimarket Alfamart, tempat Herianto menyembunyikan wajahnya di balik senyum palsu selama 3 hari setelah pembunuhan, kini dikelilingi mobil polisi. Tim taktis Sangga Buana Polres Karawang, dipimpin oleh Kasat Reskrim Ajun Komisaris M. Nazal Fawwas bersama Resmo Polda Jabar, bergerak cepat. Pagi itu, di bawah langit Karawang yang kelabu, Herianto ditangkap di kantor kecilnya. Tangannya diborgol di depan karyawan lain yang menatap dengan campuran kaget dan jijik. Herianto, kau ditahan atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan Dina Oktaviani, kata Nazal, suaranya dingin seperti baja, tapi matanya penuh amarah terkendali. Herianto tak melawan. Wajahnya pucat, matanya cekung, seolah 3 malam terakhir telah mengisap nyawanya. Di tangannya, luka aneh, goresan merah seperti cakar, muncul entah dari mana, berdarah perlahan meski ia bersumpah tak terluka. Saat borgol mengunci pergelangan tangannya, ia menoleh ke arah jendela minimarket, dan untuk sesaat, ia bersumpah melihat bayangan Dina di kaca. Rambut basah menempel di wajah, lehernya penuh bekas cekikan, dan bibirnya bergerak membentuk kata, "Kau, milikku." Ia menggeleng, mencoba mengusir gambar itu, tapi suara air mengalir terdengar di kepalanya, meski tak ada keran di dekatnya. Di ruang interogasi Polres Karawang, Herianto duduk di kursi besi yang dingin, tangannya gemetar di atas meja. Lampu neon di atasnya berkedip, menciptakan bayangan yang seolah menari-nari di dinding. Nazal dan 2 penyidik lainnya menatapnya, wajah mereka keras, tapi ada kengerian tersembunyi di mata mereka, seolah mereka tahu ada sesuatu yang tak wajar dalam kasus ini. Ceritakan, Herianto. Kenapa kau lakukan itu pada Dina? Tanya Nazal, suaranya tajam seperti pisau. Herianto menunduk, keringat menetes dari dahinya, bercampur dengan darah dari luka misterius di tangannya. Aku terdesak, katanya akhirnya, suaranya serak, seperti orang yang telah kehilangan jiwa. Utang judi, mereka ancam bunuh aku kalau tak bayar. Aku butuh uang, barang Dina, motornya, perhiasannya. Tapi pengakuannya tak berhenti di situ. Dengan suara yang semakin lelet, seolah dipaksa oleh kekuatan tak terlihat, ia menceritakan malam itu. Bagaimana ia memikat Dina ke rumahnya dengan janji bonus, bagaimana ia mencekiknya hingga lehernya patah, bagaimana ia menodai tubuhnya yang tak lagi bernyawa, dan bagaimana ia membuangnya ke Sungai Citarum. Aku tak mau membunuh, katanya, air mata mengalir, tapi tak ada simpati di ruangan itu. Tapi, sungai itu, seperti memanggil. Setelah aku buang dia, airnya, seperti hidup. Aku dengar suara, seperti tawa, seperti dia masih di sana. Penyidik saling pandang, bulu kuduk mereka berdiri. Herianto melanjutkan, suaranya kini bergetar hebat. Setiap malam sejak itu, aku mimpi dia. Dina. Dia berdiri di depanku, basah, air menetes dari rambutnya. Lehernya patah, tapi dia bicara, bilang aku akan ikut dia ke sungai. Ia mengusap wajahnya, dan saat tangannya turun, darah dari luka di tangannya membentuk pola aneh di meja, like jejak tangan kecil, seperti sidik jari air. Salah satu penyidik mundur selangkah, wajahnya pucat. Luka itu, dari mana? Tanya Nazal, menunjuk goresan di tangan Herianto. Aku tak tahu, teriak Herianto, panik. Ini muncul setelah aku buang dia. Sungai itu lakukan ini. Polisi menyita barang bukti dari rumah Herianto, sepeda motor Dina, ponselnya yang layarnya retak, gelang emas tipis, dan van sewaan yang masih berbau lumpur dan darah. Tapi ada sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Di bagasi van, mereka menemukan genangan air hitam, meski tak ada hujan selama 3 hari. Saat petugas forensik memeriksanya, air itu berbau busuk,
seperti daging yang membusuk, dan di permukaannya, mereka melihat bayangan samar, wajah perempuan, bukan hanya Dina, tapi banyak wajah, semua dengan mata kosong dan penuh dendam. Malam itu, di sel tahanan Polres Karawang, Herianto tak bisa tidur. Dinding sel terasa lembab, meski bangunannya baru direnovasi. Suara tetesan air terdengar dari sudut ruangan, tapi tak ada kebocoran. Ia meringkuk di lantai, memeluk lutut, mencoba menutup telinga dari suara yang kini jelas. Suara Dina, berbisik, "Kau tak bisa lari, sungai menunggumu." Saat ia menoleh, ia melihat genangan air kecil di lantai sel, mengalir membentuk kata, "Pembalasan." Herianto menjerit, tapi jeritannya tenggelam dalam suara air yang kini mengalir di dalam kepalanya, seperti arus Citarum yang tak pernah berhenti. Di luar, Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Capwildan, memberikan pernyataan resmi kepada wartawan. Pelaku mengaku karena motif finansial. Barang bukti sudah diamankan, dan kasus ini akan dilimpahkan ke Polres Purwakarta karena TKP di wilayah mereka. Katanya, suaranya tegas tapi matanya gelisah. Ia tak menceritakan apa yang ia lihat di ruang interogasi, bagaimana lampu berkedip setiap kali Herianto menyebut nama Dina, atau bagaimana suara air mengalir terdengar dari ventilasi yang kosong. Karawang, malam itu, terasa seperti kota yang dikepung oleh sungai. Sungai yang tak hanya mengalir di tanah, tapi juga di mimpi, di bayangan, dan di jiwa setiap orang yang tahu rahasia mengerikan Dina Oktaviani. Di Dusun Kiara, Desa Talunjaya, rumah sederhana keluarga Dina Oktaviani tenggelam dalam duka yang tak terucapkan. Malam 9 Oktober 2025, setelah penangkapan Herianto, udara di rumah itu terasa berat, seolah dinding bambunya menyerap tangisan dan keputusasaan. Siti, ibu Dina, duduk di tikar pandan, menatap foto anak sulungnya di altar kecil, lilin di depannya menyala redup, nyalanya bergetar seperti napas yang tersengal. Matanya bengkak, wajahnya pucat, tapi tangannya tak pernah lepas dari tasbih kayu yang kini mulai aus karena doa-doa yang tak putus. "Dina, anakku, maafkan ibu," bisiknya, suaranya pecah, setiap kata seperti pisau yang mencabik hatinya sendiri. Di sampingnya, Budi, ayah Dina, berdiri di ambang pintu, menatap sawah gelap di luar, tangannya mencengkeram kusen hingga buku-bukunya memutih. "Aku yang suruh dia kerja di sana," gumamnya, suaranya penuh penyesalan yang menggerogoti. "Aku yang bunuh anakku." Rina, adik Dina yang berusia 15 tahun, duduk di sudut ruangan, memeluk gelang anyaman yang tak sempat ia berikan untuk ulang tahun kakaknya. Matanya kosong, tapi di balik tatapan itu ada kemarahan yang membara. Marah pada dunia, pada Herianto, dan pada dirinya sendiri karena tak bisa melindungi kakaknya. Kak Dina bilang dia mau pulang cepat malam itu, katanya tiba-tiba, suaranya kecil tapi tajam, memotong keheningan. "Dia janji aja aku makan bakso di pasar." Siti menoleh, air mata baru mengalir, tapi ia tak bisa menjawab. Kenangan kecil seperti itu, janji sederhana, tawa Dina saat menggoda Rina, kini terasa seperti luka yang tak pernah sembuh. Tapi di balik duka, ada rahasia yang mengintai, rahasia yang keluarga ini simpan selama bertahun-tahun, tersembunyi seperti lumpur di dasar sungai Citarum. Siti menarik napas dalam, lalu berbicara, suaranya pelan tapi penuh beban. "Budi, kita harus ceritakan tentang nenek." Budi menoleh tajam, wajahnya keras. "Jangan, Siti. Itu cuma cerita kampung," bentaknya, tapi matanya penuh ketakutan. Rina mendongak, bingung. "Cerita apa, Bu?" tanyanya, suaranya gemetar, merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari kematian kakaknya. Siti menghela napas, tangannya mencengkeram tasbih lebih erat. "Nenekmu, ibunya ibu, dia, pergi di sungai itu." Ia berhenti, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Dia bukan cuma tenggelam, Rina. Dia, seperti Dina. Ditemukan tanpa baju, lehernya penuh bekas cekikan. Orang-orang bilang itu pembunuhan, tapi tak pernah ada yang ditangkap. Dan sejak itu, sungai itu berubah. Budi menunduk, tangannya menutup wajahnya, seolah ingin menghapus kenangan itu. "Mereka bilang sungai itu haus," lanjut Siti, suaranya nyaris berbisik. "Haus perempuan. Setiap beberapa tahun, ada yang diambil. Nenekmu, sekarang Dina." Rina menjerit pelan, tangannya menutup mulut. "Jadi, Kak Dina diambil sungai?" tanyanya, matanya penuh horor. Siti menggeleng, tapi air matanya jatuh. "Bukan sungai, Nak.
manusia. Tapi sungai simpan mereka. Simpan amarah mereka. Ia menceritakan legenda yang hanya dibisikkan di desa. Sungai Citarum bukan sekadar air, tapi rumah bagi arwah perempuan yang mati dengan dendam, korban kekerasan, pengkhianatan, atau pengorbanan kuno. Mereka tak pergi, mereka menunggu, dan setiap kematian baru seperti Dina membangunkan mereka, membuat sungai semakin gelap, semakin haus. Malam itu, horor merayap ke dalam rumah. Saat keluarga berdoa di depan altar Dina, lilin tiba-tiba padam, meski tak ada angin. Suara tetesan air terdengar dari dapur, keras, seperti hujan di dalam ruangan. Rina berlari untuk memeriksa, tapi yang ia temukan adalah genangan air hitam di lantai, berbau lumpur dan darah, membentuk pola seperti jejak kaki kecil yang menuju ke kamar Dina. "Bu! Pak!" teriaknya, suaranya penuh kengerian. Siti dan Budi berlari, tapi saat mereka sampai, genangan itu hilang, seolah diserap oleh lantai. Tapi di cermin kamar Dina, mereka melihat bayangan, bukan hanya Dina, tapi perempuan lain, wajahnya pucat, rambut basah, lehernya penuh bekas cekikan. "Mereka datang untuknya," bisik Siti, tubuhnya gemetar. "Untuk Herianto." Di luar, angin malah membawa suara gemericik air, tapi bukan dari sawah atau selokan. Suara itu seperti nyanyian, rendah dan penuh dendam, seolah sungai memanggil nama Herianto. Budi melangkah ke teras, tangannya memegang parang tua, tapi ia tahu senjata itu tak berguna melawan apa yang kini terbangun. "Kita harus ke polisi," katanya, suaranya tegas tapi penuh ketakutan. "Tapi, apa yang kita ceritakan? Bahwa sungai hidup? Bahwa Dina tak sendiri?" Siti hanya memeluk Rina, matanya menatap foto Dina, dan di dalam hatinya, ia tahu, rahasia keluarga mereka, rahasia sungai, kini telah bangkit, dan tak ada yang bisa menghentikan arwah-arwah itu mencari keadilan dengan cara mereka sendiri, cara yang jauh lebih mengerikan dari hukuman manusia. Malam 10 Oktober 2025, Karawang terasa seperti kota yang terperangkap dalam pelukan sungai Citarum. Langit hitam pekat tanpa bintang, hanya kabut tipis yang merayap dari tepi sungai, membawa bau lumpur dan kematian. Di Dusun Kiara, Desa Talunjaya, keluarga Dina Oktaviani tak bisa tidur. Suara tetesan air terus menggema di rumah mereka, meski semua keran tertutup rapat. Di altar kecil, foto Dina seolah menatap mereka. Matanya dalam bingkai itu terasa hidup, penuh amarah yang tak terucapkan. Siti, ibunya, memeluk Rina erat, sementara Budi berdiri di teras, memegang parang tua, menatap kegelapan sawah yang seolah menyimpan sesuatu yang bergerak di balik ilalang. Di Polres Karawang, Herianto meringkuk di sel tahanan, wajahnya pucat seperti mayat. Luka-luka aneh di tangan dan lengannya kini membengkak, mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk, seperti air sungai yang membusuk. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Dina, basah, rambutnya menjuntai seperti lumut, lehernya patah, tapi mulutnya bergerak, berbisik, "Kau milik kami sekarang." Tapi malam ini, bukan hanya Dina yang muncul. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan-perempuan lain, wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka penuh luka cekikan dan gigitan seperti Dina. Mereka berdiri di tepi sungai, tangan mereka terulur, jari-jari basah mencengkeram udara. "Citarum tak lupa," bisik mereka serentak, suara mereka seperti gemuruh air yang menghantam dinding sel. Legenda Sungai Citarum, yang selama ini hanya bisik-bisik di antara warga desa, kini terasa seperti kutukan yang bangkit. Orang-orang tua di Talunjaya dan Curug menceritakan kisah-kisah yang tak pernah ditulis, hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Sungai itu, kata mereka, bukan sekadar aliran air. Dulu, ratusan tahun lalu, Citarum adalah tempat ritual kuno, pengorbanan perempuan untuk menenangkan dewa-dewa air yang haus. Gadis-gadis muda, seringkali dipilih karena kemurnian atau dosa orang lain, dilempar ke dalam air dengan tangan terikat, leher mereka dicekik terlebih dahulu agar jiwa mereka tetap di sungai. Tapi dewa-dewa itu tak pernah ada, hanya mitos yang diciptakan untuk membenarkan kekejaman. Arwah para korban, penuh dendam, tak pernah pergi. Mereka menjadi bagian dari sungai, membuat airnya hitam, lumpurnya lengket seperti darah, dan riaknya seperti jeritan yang tak pernah usai. Kisah Nenek Siti, ibunya sendiri, adalah salah satu babak kelam dalam legenda itu. 30 tahun lalu, ia ditemukan mengambang di Citarum, telanjang, lehernya penuh bekas cekikan, sama seperti Dina. Tak ada pelaku yang tertangkap, tapi warga bersumpah melihat bayangannya di tepi sungai, menangis, memanggil nama-nama yang tak dikenal. Sungai itu simpan dendam, kata seorang dukun tua di Curug,
yang kini menolak mendekati Citarum setelah penemuan tubuh Dina. Setiap kematian baru membangunkan yang lama. Dina bukan yang pertama, dan Herianto, dia bukan yang terakhir. Di Polres Karawang, Kasat Reskrim M. Nazal Fauwas mulai merasakan beban yang tak wajar. Malam itu, saat ia meneliti laporan forensik, lampu di kantornya berkedip, dan suara gemericik air terdengar dari ventilasi. Ia menemukan catatan aneh di laporan autopsi Dina. Serpihan sisik di bawah kukunya, bukan dari ikan biasa, tapi dari sesuatu yang tak bisa diidentifikasi. Ini tidak masuk akal, gumamnya, tapi jantungannya berdegup kencang saat ia teringat mimpi malam sebelumnya. Dina berdiri di depannya, air menetes dari tubuhnya, menunjuk ke sungai sambil berkata, "Mereka menunggu." Nazal mencoba mengabaikan firasat buruk, tapi saat ia meninggalkan kantor, ia melihat genangan air hitam di lantai, membentuk jejak kaki menuju ruang bukti, tempat barang-barang Dina disimpan. Di sel Herianto, ketegangan mencapai puncak. Malam itu, lampu sel padam total, meninggalkan kegelapan yang terasa hidup. Herianto menjerit saat ia merasa tangan-tangan dingin menyentuh kakinya, basah dan licin seperti lumpur. "Pergi. Aku minta maaf," teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam suara air yang kini mengalir di dalam sel, meski lantainya kering. Di dinding, ia melihat bayangan, bukan hanya Dina, tapi puluhan perempuan, rambut mereka menjuntai, mata mereka kosong, dan mulut mereka bergerak serentak. "Kau membangunkan kami." Luka di tangan Herianto membuka lebih lebar, darahnya bercampur cairan hitam yang berbau seperti sungai, dan ia merasa sesuatu merayap di dalam kulitnya, seperti cacing yang hidup. Di Dusun Kiara, keluarga Dina menghadapi horor yang sama. Rina terbangun dari mimpi buruk, berteriak saat melihat bayangan kakaknya di cermin kamar. Bukan hanya Dina, tapi perempuan lain di belakangnya. Wajah mereka pucat, leher mereka patah. "Mereka datang untuknya, Bu," jerit Rina, memeluk Siti. Tapi Siti hanya bisa menatap altar, tempat lilin kini menyala biru pucat, dan foto Dina seolah bergerak, matanya mengikuti mereka. Di luar, sawah yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara air, seolah Citarum telah merangsek ke daratan, membawa arwah-arwah yang tak pernah istirahat. Legenda sungai itu bukan lagi cerita. Ia nyata, hidup dalam setiap tetes air hitam, setiap riak yang membentuk wajah-wajah penuh dendam. Di Karawang, malam itu, tak ada yang merasa aman. Warga mendengar suara tangisan dari sungai, lampu-lampu di desa berkedip tanpa sebab, dan air keran di banyak rumah berubah hitam, berbau darah. Sungai Citarum telah bangkit, dan bersama Dina, arwah-arwah lain menunggu, bukan hanya untuk Herianto, tapi untuk siapa saja yang tahu rahasia mereka. Kengerian itu tak lagi tersembunyi di dasar air. Ia merayap ke daratan, siap mencabik jiwa dengan cengkeraman yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Tanggal 11 Oktober 2025, ruang sidang Polres Purwakarta terasa seperti makam yang menyamar sebagai tempat keadilan. Kasus Herianto, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Dina Oktaviani, telah dilimpahkan dari Polres Karawang karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Purwakarta. Udara di ruang sidang pengap, meski jendela terbuka lebar, dan lampu neon di langit-langit berkedip tanpa alasan, menciptakan bayangan yang seolah bergerak sendiri di dinding. Herianto duduk di kursi terdakwa, wajahnya hancur, kulitnya pucat seperti kertas basah, matanya cekung, dan luka-luka aneh di tangan serta lehernya kini mengeluarkan cairan hitam yang berbau seperti lumpur sungai Citarum. Borgol di pergelangannya terasa sia-sia, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada besi telah mencengkeram jiwanya. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas. Herianto, 27 tahun, dijerat pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, serta pasal terkait pemerkosaan dan perampokan. Bukti-bukti ditampilkan, sepeda motor Dina, ponselnya yang retak, gelang emas tipis, dan van sewaan yang masih berbau darah dan lumpur. Tapi di antara bukti-bukti itu, ada sesuatu yang tak dijelaskan. Kain karung yang digunakan untuk membungkus tubuh Dina, kini penuh noda hitam yang membentuk pola seperti sidik jari air, seolah sungai telah meninggalkan tanda. Penyidik yang hadir, termasuk Kasat Reskrim M. Nazal Fauwas, duduk di barisan belakang, wajah mereka tegang. Mereka tahu, dari laporan forensik, bahwa ada serpihan sisik aneh di bawah kuku Dina, bukan dari makhluk yang dikenal sains, dan luka gigitan di tubuhnya yang tak bisa dijelaskan. Herianto, saat diberi kesempatan berbicara, berdiri dengan tubuh gemetar. Saya terdesak, katanya, suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Utang judi, mereka ancam bunuh saya. Saya cuma mau barangnya Dina, saya tak mau dia mati." Tapi kata-katanya terputus oleh suara aneh, gemericik air,
keras, seperti keran yang bocor, meski tak ada air di ruang sidang. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan, tapi wajahnya pucat saat ia melihat genangan kecil di lantai di depan meja hakim. Muncul entah dari mana, berbau busuk seperti sungai yang membusuk. Lanjutkan, perintah hakim, tapi suaranya gemetar. Saat jaksa menunjukkan foto-foto tubuh Dina, lehernya patah, kulitnya penuh cekikan dan goresan, mata terbuka lebar, ruang sidang seolah membeku. Siti, ibu Dina, yang hadir bersama Budi dan Rina, menjerit pelan, tangannya mencengkeram lengan suaminya hingga berdarah. Rina menunduk, air mata jatuh ke gelang anyaman di tangannya, kenangan terakhir kakaknya. Tapi saat foto itu diproyeksikan di layar, lampu sidang padam seketika, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Sorak panik warga dan petugas bergema, tapi yang lebih mengerikan adalah suara yang muncul. Suara perempuan, rendah dan penuh dendam, berbisik, "Kau tak bisa lari." Herianto menjerit, jatuh dari kursi, tangannya mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. "Dina! Dia di sini!" teriaknya, matanya liar menatap sudut ruangan. Saat lampu menyala kembali, semua orang melihatnya, bayangan samar di dinding, seorang perempuan dengan rambut basah menjuntai, lehernya patah, air menetes dari tubuhnya. Bukan hanya Dina, tapi puluhan bayangan lain, wajah-wajah perempuan yang tak dikenal, semua dengan luka serupa, mata kosong penuh amarah. Hakim membeku, palunya jatuh ke lantai. Nazal berdiri, tangannya mencengkeram pistol dinasnya, tapi ia tahu senjata itu tak berguna. Siti menjerit, "Anakku! Dina, pulanglah." Tapi Rina, dengan suara kecil yang penuh kengerian, berbisik, "Bukan cuma Kak Dina, Bu, mereka semua di sini." Herianto, kini berlutut di lantai, menangis tersengal. Sungai itu hidup," katanya, suaranya penuh horor. "Saat saya buang dia, airnya bergerak, seperti tangan. Mereka tarik saya, tapi saya lari. Tapi mereka ikut saya, setiap malam." Luka di lehernya membuka lebih lebar, darah bercampur cairan hitam mengalir ke lantai, membentuk pola seperti riak air. Petugas sidang mencoba menenangkannya, tapi tangan mereka gemetar saat menyentuh Herianto. Kulitnya dingin seperti mayat, dan luka-lukanya seolah bergerak, seperti mulut kecil yang menggigit. Sidang ditunda, tapi ketegangan tak berakhir. Saat Herianto dibawa kembali ke sel, ia melihat genangan air hitam di lorong Polres, mengalir menuju pintu keluar, seolah menunjukkan jalan ke Sungai Citarum. Di selnya, malam itu, ia tak bisa menutup mata. Dinding sel terasa lembab, dan suara air kini seperti paduan suara. Puluhan perempuan, bernyanyi dalam bahasa yang tak ia mengerti, tapi penuh dendam. Di cermin kecil di sel, ia melihat wajahnya sendiri berubah. Matanya menjadi kosong, lehernya penuh bekas cekikan, seperti milik Dina. "Kau milik kami," bisik suara itu, dan Herianto tahu, hukuman manusia di pengadilan tak ada artinya dibandingkan apa yang menantinya di dasar sungai. Di luar, Karawang tenggelam dalam ketakutan. Warga melaporkan lampu-lampu padam di malam hari, air keran berubah hitam, dan suara tangisan dari sungai yang tak pernah berhenti. Siti, Budi, dan Rina, di rumah mereka, mendengar ketukan di pintu tengah malam, tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya genangan air hitam di teras, berbau darah. Sungai Citarum, dengan arwah-arwahnya, tak lagi hanya mengintai dari air. Mereka ada di mana-mana, di bayangan, di cermin, di mimpi. Dan pengadilan ini hanyalah awal dari pembalasan yang jauh lebih mengerikan, yang akan mencabik Herianto dan siapa saja yang menyimpan rahasia kematian Dina. Malam 12 Oktober 2025, Karawang tenggelam dalam kegelapan yang lebih dari sekadar malam. Langit di atas Sungai Citarum seolah menolak cahaya bulan, hanya kabut tebal yang menggantung, membawa bau lumpur dan darah yang tak bisa dijelaskan. Herianto, kini tahanan di Polres Purwakarta, duduk di selnya, tubuhnya gemetar seperti daun kering. Hukuman manusia telah dijatuhkan, pasal 351 KUH pidana menjeratnya atas penganiayaan berat yang menyebabkan kematian Dina Oktaviani, ditambah tuduhan pemerkosaan dan perampokan. Tapi hukuman itu tak berarti apa-apa dibandingkan kegelapan yang kini mengejarnya. Luka-luka di tangan dan lehernya tak kunjung sembuh, mengeluarkan cairan hitam yang berbau seperti dasar sungai, dan setiap malam, ia mendengar suara air mengalir di dalam sel, meski lantainya kering. Di sel yang dingin, Herianto tak lagi manusia. Matanya cekung, kulitnya pucat seperti mayat, dan luka di lehernya kini membentuk pola seperti cekikan, seolah tangan tak kasat mata terus mencekiknya. Malam itu, lampu sel padam,
dan kegelapan menyelimuti seperti air hitam. Ia mendengar suara, bukan satu, tapi puluhan perempuan, bernyanyi dalam nada rendah yang penuh dendam. Kau milik kami. Citarum tak lupa. Herianto menjerit, mencakar dinding hingga kukunya patah, tapi suara itu semakin keras, diiringi gemericik air yang kini terasa mengalir di bawah kakinya. Di cermin kecil sel, ia melihat bayangan, Dina, dengan rambut basah menjuntai, leher patah, dan di belakangnya, wajah-wajah lain, perempuan-perempuan dari masa lalu, mata mereka kosong tapi penuh amarah. Aku minta maaf, teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam suara air yang kini seperti banjir di kepalanya. Tiba-tiba, pintu sel berdiri terbuka, meski tak ada petugas yang datang. Herianto mundur ke sudut, tapi ia merasa tangan-tangan dingin, basah, dan licin mencengkeram kakinya. Ia menjerit saat tubuhnya terseret, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan yang tak terlihat, menuju pintu. Lorong Polres kosong, tapi penuh genangan air hitam yang berbau darah, mengalir menuju pintu keluar. Herianto mencoba melawan, tapi tangan-tangan itu, jari-jari air yang seperti cakar, mencengkeram lebih kuat, meninggalkan luka gigitan di kakinya, sama seperti yang ada di tubuh Dina. Di ujung lorong, ia melihat sungai Citarum. Entah bagaimana, sungai itu ada di sana, di depan pintu Polres, airnya berbuih, membentuk wajah Dina dan arwah-arwah lain. Kau datang sendiri, bisik mereka, dan Herianto merasa tubuhnya ditarik ke dalam air, meski kakinya masih di daratan. Di Dusun Kiara, keluarga Dina menghadapi kengerian yang sama. Siti, Budi, dan Rina duduk di depan altar kecil, berdoa untuk jiwa Dina, tapi lilin di altar menyala biru pucat, dan foto Dina seolah bergerak, matanya mengikuti mereka. Suara tetesan air menggema dari setiap sudut rumah, meski tak ada hujan. Rina, dengan tangan gemetar, memegang gelang anyaman yang tak sempat ia berikan. Kak Dina, dia nggak sendiri, Bu, bisiknya, matanya penuh horor. Siti menoleh, dan di cermin tua di ruang tamu, ia melihat bukan hanya Dina, tapi puluhan perempuan lain, wajah mereka pucat, leher patah, rambut basah menempel di kulit seperti lumut. Mereka datang untuknya, kata Siti, suaranya pecah. Untuk Herianto. Tiba-tiba, rumah mereka bergetar, seperti dilanda gempa kecil. Genangan air hitam muncul di lantai, mengalir dari dapur menuju pintu depan, membentuk jejak kaki kecil yang berbau busuk. Budi membuka pintu, parang di tangan, tapi yang ia temukan adalah kabut tebal yang seolah hidup, membawa suara tangisan perempuan dari arah sungai. Sungai itu, dia memanggil, katanya, wajahnya pucat. Di kejauhan, mereka mendengar jeritan Herianto, meski ia berada di Purwakarta, puluhan kilometer dari sana. Suara itu bukan manusiawi, melainkan seperti binatang yang dicabik hidup-hidup. Keesokan paginya, petugas Polres Purwakarta menemukan sel Herianto kosong. Borgolnya tergeletak di lantai, penuh noda hitam seperti lumpur. Genangan air hitam memenuhi sel, berbau darah dan daging busuk, dan di dinding, tertulis kata-kata dalam darah, Citarum telah mengambilnya. Pencarian dilakukan di tepi sungai, tapi tak ada jejak Herianto, hanya sepatunya, ditemukan mengambang di air hitam, bersama luka gigitan aneh yang sama seperti di tubuh Dina. Warga bersumpah melihat air sungai berbuih malam itu, membentuk tangan-tangan yang menarik sesuatu ke dasar, diiringi suara tawa rendah yang bukan dari dunia ini. Di Talunjaya, keluarga Dina tak lagi mendengar suara air di rumah mereka. Tapi ketenangan itu palsu. Siti menemukan gelang anyaman Rina di tepi sawah, penuh noda lumpur, seolah Dina telah mengambilnya sebagai perpisahan. Rina tak pernah berhenti bermimpi tentang kakaknya, tapi kini Dina tak sendirian. Ia bersama arwah-arwah lain, menatap dari air, menunggu. Budi, yang kini jarang bicara, bersumpah melihat sungai mengalir melawan arus di malam hari, seperti mencari korban berikutnya. Karawang berubah selamanya. Sungai Citarum tak lagi hanya sungai. Ia adalah makam hidup, rumah bagi arwah yang tak pernah istirahat. Warga menghindari tepiannya, tapi suara air terus terdengar di malam-malam sepi, berbisik tentang dendam yang tak pernah selesai. Dan di suatu malam, saat hujan turun, seorang anak kecil di Curug melihat bayangan di genangan air, wajah Dina, wajah Nenek Siti, dan wajah-wajah lain, semua tersenyum, seolah berkata, kami menunggu yang berikutnya. Sungai itu hidup, dan Karawang tahu, pembalasan itu tak pernah berakhir, hanya menanti waktu, menanti darah baru untuk menutup lingkaran kegelapan yang tak pernah putus.